Jumpa lagi dengan saya, Pribadi Setianto, mewakili kami berdua menyampaikan topik kedua dari mata kuliah statistika lanjutan yang kami persiapkan berikut ini. Materinya adalah pengujian hipotesis dengan distribusi C kuadrat. Pada video bagian 2 ini disajikan contoh soal dari pengujian hipotesis goodness of fit. Silakan disaksikan. Ini contohnya, silakan pause video agar dapat memahami isi soal. Pertanyaan berupa apakah telah terjadi perubahan pangsa pasar dalam industri tersebut. Jadi kita akan melihat apakah populasinya masih mempunyai distribusi proporsi AA, BB, CC, dan DD yang sebesar masing-masing 0,15, 0,20, 0,25, dan 0,40. Ini merupakan pengujian goodness of fit untuk membuktikan apakah distribusi yang baru masih mengikuti pola distribusi multinomial dengan masing-masing probabilitas 0,15, 0,20, 0,25, dan 0,40. Diharapkan bahwa adanya promosi yang gencar akan mengubah pangsa pasar masing-masing perusahaan. Distribusi multinomial ini mirip dengan binomial, namun mempunyai K alternatif kejadian, bukan hanya sukses dan gagal pada binomial. Apabila proporsi masing-masing perusahaan masih tetap, kita akan berharap bahwa sampelnya akan tidak jauh menyimpang dari distribusi proporsi itu. Tentu akan ada penyimpangan yang dapat dianggap sebagai variasi sampel, namun bukan penyimpangan yang jauh. Selanjutnya, derajat bebas K minus G minus 1 selanjutnya, derajat bebas K minus G minus 1 menjadi 4 minus 0 minus 1 sama dengan 3. Ya, ada 4 nilai yang akan diperbandingkan, yaitu AA, BB, CC, dan DD. Kemudian G sama dengan 0 karena parameter-parameternya 0,15, 0,20, 0,25, dan 0,40 merupakan proporsi yang tidak diduga dari sampel. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 0,95. Mari kita lihat jawabnya. Disajikan ulang informasi soalnya, juga datanya. Sekarang prosedur ujinya. Begini desainnya. Perhatikan pernyataan HA. Ingat bahwa H0 dan HA bersifat komplementer, sehingga HA bukan dinyatakan bahwa pangsa pasar masing-masing perusahaan berbeda dari yang ada di H0. Kriteria penolakan adalah kriteria penolakan adalah tolak H0 bila statistik uji lebih besar daripada C kuadrat alfa dengan derajat bebas K minus G minus 1. Kemudian kita akan menghitung statistik uji dengan formula yang demikian. Terlihat bahwa untuk statistik uji membutuhkan frekuensi teramati dan frekuensi yang diharapkan. Maka marilah kita adakan dahulu mereka itu. Frekuensi terobservasi sudah tersedia dari sampel. Sekarang kita tetapkan frekuensi yang diharapkannya. Inilah mereka. Besarnya sampel sebesar 300 diharapkan akan berisi 0,15 dari 300 sama dengan 45 untuk pabrik AA, kemudian 0,2 kali 300 sama dengan 60 untuk pabrik BB, dan seterusnya yang menghasilkan 75 dan 120 itu. Selanjutnya, implementasikan formula statistik uji pada situasi yang ada, menghasilkan nilai 4,581. Sehingga disimpulkan untuk tidak menolak H0 karena statistik uji tidak di daerah penolakan. Dengan Excel kita bisa menghitung p-value pengujian ini, yaitu demikian. Ya, p-value adalah probabilitas mendapatkan nilai statistik uji sebesar 4,5806 atau lebih ekstrim. Kita dapati bahwa p-value tersebut jauh lebih besar daripada significance level 5%. Sehingga, seperti sudah kita lihat,
pengujian ini gagal menolak H0. Sebelum dilanjutkan, ada satu catatan penting, yaitu bahwa nilai sebuah frekuensi yang diharapkan tidak boleh kurang dari 5. Mengapa? Karena dia akan menjadi penyebut yang terlalu kecil sehingga akan memberi variasi relatif yang cenderung besar, sehingga kita akan cenderung mendapat nilai statistik uji yang besar, sehingga cenderung akan menolak H0. Dalam kasus ini, expected frekuensinya sebesar 45, 60, 75, dan 120. Tidak ada yang kurang dari 5. Bila ada yang kurang dari 5, maka perlu dilakukan penggabungan sel berfrekuensi kurang dari 5 itu dengan sel atau sel-sel di sekitarnya. Penggabungan dilakukan terhadap susunan data aktual untuk dilakukan penghitungan ulang statistik ujinya. Mari kita coba contoh lain. Ini contoh lainnya, silakan pause video agar dapat memahami isi soal. Perintahnya sangat jelas, ujilah bahwa distribusi populasi mengikuti pola distribusi Poisson. Derajat bebas K minus G minus 1 menjadi 6 minus 1 karena G sebesar 1. Karena untuk distribusi Poisson ada sebuah parameter yaitu mu atau lambda yang diperoleh dari hasil sampel yang sebesar 2,1. Nilai K adalah 6, yaitu banyaknya nilai yang akan diperbandingkan antara yang teramati dan yang diharapkan. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 0,9. Mari kita lihat jawabannya. Begini desainnya. Seperti sebelumnya, desain berupa pernyataan akan bentuk distribusi populasinya. Dalam hal ini adalah distribusi Poisson. Dengan kriteria penolakan H0 seperti ini. Tadi sudah dihitung derajat bebas adalah 4, yaitu 6 dikurangi 1 dikurangi 1. Nilai kritisnya bisa diperoleh di Excel dengan cara ini. Langkah berikutnya adalah statistik uji. Ingat, langkah berikutnya adalah statistik uji. Ingat, formulasinya seperti apa? Kita akan memerlukan nilai. Langkah berikutnya adalah statistik uji. Ingat formulanya? Kita akan memerlukan nilai-nilai frekuensi hasil sampel dan frekuensi yang diharapkan, yaitu seandainya jumlah kerusakan terdistribusi secara Poisson. Maka kita perlu menghitung probabilitas berbagai nilai jumlah kerusakan pada distribusi Poisson dengan rata-rata diasumsikan berdasarkan hasil sampel tadi, yaitu sebesar 2,1. Mari kita lihat prosesnya di dalam tabel ini. Kolom pertama adalah sebaran jumlah mesin rusak per pekan. Kolom kedua berisi probabilitas untuk masing-masing jumlah mesin rusak per pekan. Tentu kita akan mencarinya dahulu jumlah dari 0 sampai dengan 4 mesin rusak per pekan. Bagaimana memperoleh probabilitas 5 atau lebih mesin rusak? Berdasarkan kumulatif sampai dengan 4 mesin rusak, kita bisa mendapatkan probabilitas 5 atau lebih mesin rusak per pekan menggunakan asas komplementaritas. Penentuan probabilitas dilakukan dengan formula Poisson ini dengan nilai R masing-masing mulai dari 0 sampai dengan 4. Di Excel, penetapan probabilitas Poisson dapat dilakukan dengan perintah ini. Frekuensi yang diharapkan atau expected frequency pada kolom 3 adalah perkalian probabilitas dan besarnya sampel yaitu 100. Biarkan nilainya dengan angka desimal. Kebetulan nilai expected frequency tidak ada yang kurang dari 5, sehingga kita tidak perlu melakukan penggabungan sel. Seandainya untuk mesin rusak sebanyak 5 atau lebih, frekuensi yang diharapkannya kurang dari 5, maka kita akan perlu menggabungkan sel ini dengan sel terdekatnya, yaitu 4 mesin rusak per pekan. Selanjutnya kita sandingkan frekuensi yang diharapkan itu dengan frekuensi teramati pada sampel. Pada setiap pasangan sandingan itu dihitung pangkat 2 dari selisihnya,
kemudian dibagi dengan frekuensi yang diharapkan sesuai dengan formula statistik uji tadi, dengan hasil tersaji pada tabel ini. Baris 1 untuk jumlah 0 kerusakan per pekan, maka nilai relatif tersebut adalah 0,41181. Silahkan lakukan terus sampai dengan paling bawah. Kemudian jumlahkan mereka, maka statistik ujinya adalah 4,128. Sehingga disimpulkan untuk tidak menolak H0 karena statistik uji tidak di daerah penolakan. Jadi tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa jumlah kerusakan mesin per pekan tidak mengikuti pola distribusi Poisson. Dengan Excel kita bisa menghitung p-value pengujian ini, yaitu demikian ini. Ya, p-value adalah luas di bawah kurva ke ujung kanan dari nilai statistik uji yang sebesar 4,1281. Kita dapatkan bahwa p-value tersebut yang sebesar 0,39 adalah jauh lebih besar daripada signifikan 10%. Sehingga seperti sudah kita lihat, pengujian ini gagal menolak H0. Mari kita beralih ke pengujian independensi pada video berikutnya.